Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kepada Kaundang sebagai guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini Kaundang sebagai guru penggerak sudah melaksanakan kegiatannya sampai hari ini sudah 2 bulan, dan itu dia telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Nah, dari akhir selama kegiatan 2 bulan ini akan ada suatu review atau diseminasi dari guru penggerak Kaundang apa yang sudah dilakukan selama 2 bulan tersebut. Maka pada hari ini kita akan mendengarkan paparan-paparan dari teman kita yang menjadi guru penggerak sampai di mana, dan nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan setelah menyelesaikan pemaparannya oleh Kaundang tersebut. Marilah kegiatan ini sebagai kepala sekolah untuk membuka kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah menyisikan waktu untuk menyimak paparan dari saya selaku calon Pak, masih calon Pak, belum guru penggerak. Calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan besar kita yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, ini saya mencoba memaparkan hasil pendidikan selama 2 bulan, di mana mudah-mudahan setelah kita diseminasi atau disebarkan pemahaman dari yang saya dapatkan bisa mengimplementasikan kita bersama-sama di SMP Negeri 2 Cikalong. Yang pertama, pada pendidikan CGP ini kami atau saya telah diberi pemahaman tentang disiplin. Tapi sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak disiplin itu apa? Yang pertama pasti yang dikatakan disiplin itu sesuai dengan awal pemahaman saya adalah taat hukuman, taat aturan dihukum, itu disiplin. Atau patuh aturan, terus kalau tidak taat dihukum. Itu kan yang biasa kita pahami dengan kata disiplin. Terus gitu? Ya. Betul tidak? Next ya. Nah, disiplin positif menurut KHD Gajaran Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar diri, apa intrinsik atau ekstrinsik. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mardika iku jarwanya norak mung lepasin pangreh ning uga kuat kuasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin dari murid yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju SMP 2 Cikalong. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tentunya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Ada 5 ya. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Biasanya kayak aku. Yang keempat, kebutuhan kebebasan.
Dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Yang selanjutnya, hasil pembelajaran di modul 1 sampai titik 1.4 adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2 macam. Pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri. Kalau intrinsik itu berasal dari luar. Di mana menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi luar, ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan intrinsik. Dari ketiga motivasi ini, nomor 3 yang paling diharapkan. Untuk apa? Karena mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Adanya kesadaran dari diri sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, posisi kontrol restitusi yang paling penting dalam menerapkan budaya positif. Ada posisi kontrol restitusi. Kita guru selama ini sebagai kontrolnya sebagai apa? Apakah penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau apakah sebagai teman? Ataupun sebagai pemantau? Ataupun sebagai manajer? Tentunya dari pengalaman saya sendiri di SMA Negeri Cikalong, sebelum mengikuti PGP, Pendidikan Guru Penggerak, terus terang saja Pak, saya masih termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Udah kekurangan hukum. Apakah Bapak Ibu guru seperti itu? Ya. Coba Bapak Ibu refleksi diri, posisi kita di mana sebagai posisi kontrol restitusi. Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Nah, indikatornya daripada penghukum itu seperti apa? Penghukum itu biasanya menggunakan fisik ataupun verbal. Pak Adang, PJOK, kekurangan siswa, push up ataupun squat jam, secara fisik kan itu dihukum. Kemudian biasanya ada, kalau penghukum itu kata-kata guru, kita sebagai guru patuhi aturan saya, awas, itu penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, itu kalimat-kalimat penghukum. Selalu pasti yang terakhir selesai. Jadi kesannya itu menghukum. Guru seperti ini Bapak Ibu senantiasa hanya ada satu cara, yaitu cara dia kuma urang. Jadi tidak melihat alasan siswa bagaimana. Tetap ini posisi kontrol yang pertama ini perlu ditinggalkan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, malah bisa mengakibatkan rendah hati atau rendah diri. Nah, contohnya kalimatnya seperti ini: Ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu ada. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah gitu. Nah, ini salah satu posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Ini contoh kalimat-kalimat yang mengindikatorkan sebagai guru posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya kalau positif bisa berhubungan baik
dan terjalin antara guru dan murid. Kalau negatifnya, guru. Kalau negatifnya apa kira-kira Pak? Posisi teman. Kalau terlalu dekat, terlalu dengan dekat dengan siswa, negatifnya itu bisa anak itu berani dan menunja. Itu negatifnya. Oke, contoh kalimatnya adalah ayo bantulah demi Bapak ya, teman. Jadi ada persuasif, pendekatan. Beda antara penghukum, membuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman. Ada beda kata-kata dan kalimat untuk diungkapkan kepada anak. Menerapkannya. Iya, yang nomor 4 pemantau, itu berarti mengawasi. Nah, hal ini contohnya adalah kalimatnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Ini seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pelongan, siswa masuk di pelong ini rambutnya gak sapatnya tidak sesuai, ditulis, diingat-ingat gitu. Nanti ditindaklanjuti. Nah, kalau seorang pemantau seperti itu. Yang keempat, manajer. Yang kelima, posisi terakhir manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Maksudnya nanti kita di tahap akhir ada cara membuat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Itu kalimat-kalimat daripada manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu kalimat-kalimat seorang manajer dalam restitusi segitiga dalam mengantisipasi kesalahan siswa. Nah, ini yang terakhir, keyakinan yang keempat, keyakinan kelas. Bu, pernah nggak ibu bapak membuat keyakinan kelas dengan siswa? Barusan terus terang, saya juga setelah mempelajari PGP ini ada cara untuk membuat keyakinan kelas. Diterapkan, insya Allah siswa itu ada respon baik. Beda dengan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu berasal dari luar, dari ada tekanan. Contoh peraturan sekolah dibuat oleh siapa? Sekolah. Berarti siswa hanya wajib mentaati, bisa dipaksa, bisa itu taat wajib. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri sendiri. Kita buat ke anak-anak di kelas kesepakatan keyakinan kelas mau apa. Nah, nanti ada di teknik dan cara membuat mimpi, tujuan siswa mau apa, tujuan seperti itu. Di kelas kalian mau apa, menjadi apa, gitu. Silahkan ditulis, buat keyakinan kelas. Contohnya tidak ada bully, saling menghormati. Seperti itu kan keyakinan. Jadi anak-anak kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ya itu akan sadar sendiri. Salah satunya menimba ilmu. Sungguh. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau beda dengan peraturan, kalau peraturan kelas ada tekanan, kalau keyakinan mah dia yang sadar. Bedanya seperti itu. Mengandalkan diri sendiri. Kemudian, nah, cara membuat keyakinan kelas seperti ini bersifat abstrak, universal, kalimatnya universal. Contohnya taat beribadah pada Tuhan, menghormati guru, orang tua, dan menghargai teman, menjadi murid yang disiplin, menjaga kebersihan, tadi sudah ada di kelas seperti ini, menjadi murid yang menyenangkan, ceria, selalu semangat, istiqomah. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini dibuat oleh siapa? Anak-anak, mereka ditulis. Silakan anak-anak buat mimpi kalian mau seperti apa, kelas 8C, 8A. Kalau mau belajar seni budaya atau matematika, mau apa, seperti apa mimpi kalian, tulis. Nah, dirangkum jadi satu keyakinan kelas.
Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas. Ada hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini yang mimpinya harus seperti ini, mimpi siswa. Ditulis dalam sebuah keyakinan kelas. Ada hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau keyakinan kelasnya tidak boleh atau izin pinjam pulpen kepada yang punya, itu kan salah satu keyakinan kelas. Dalam hal ini menghormati milik orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, nah ini Pak nanti ditampilkan video segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kan tadi dari awal kita sebagai apa? Penghukum atau teman, atau pendosa bersalah, pemantau atau manajer, tergantung posisi kita di mana di sana. Nah, kalau setelah kita memahami tentang posisi kontrol kita sebagai guru, maka ketika kita memecahkan satu permasalahan, menindaklanjuti siswa yang kurang disiplin, maka ada segitiga restitusi yang perlu kita terapkan. Dan saya sudah pernah membuat videonya. Perlu nggak segitiga restitusi diterapkan di sekolah? Perlu tidak? Perlu. Perlu. Kenapa? Karena bisa membuat siswa tersebut meyakini bahwa dia salah dan bisa memperbaikinya. Jadi kalau kita datang siswa tanpa segitiga restitusi, biasanya seperti apa? Panggil anak, Pak Undang, salah budak, panggil. Apa yang dilakukan Pak Undang? Salah satunya bisa mengukur berusaha seorang murid atau berusaha seorang siswa siswi kurang atau lebihnya. Oke, Pak Suwanda, posisi kontrol Pak Suwanda saat ini, ketika ada siswa salah, apa yang Bapak lakukan? Mengobservasi akar permasalahannya, Ya, kemudian lalu tindak lanjut, memberi bimbingan seperti itu, Ya. pengarahan. Ya. Jadi secara sadar dan tidak sadar, ibu bapak sudah melakukan segitiga restitusi. Cuma kan terus terang saja, saya juga pahamnya baru sekarang baru setelah belajar guru penggerak. Oh, ini nukia geningan. Tahu namanya ya. Tahu namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan dulu. Untuk ujung-ujung, udah sama gitu. Tapi tadi Pak Suwanda di apa namanya? Diobservasi dulu apa sih, kenapa sih, gitu kan ya. Gitu seperti itu. Saya juga pernah bolos, kasusnya bolos. Bapak juga dulu pernah bolos. Saya seperti itu. Jadi untuk ujung-ujung langsung di jas gitu. Nah ini menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi ini dapat menumbuhkan motivasi internal gitu. Jadi langsung ngedownkan anak dengan segitiga ini bisa menyadarkan anak, motivasi internal timbul dan akhirnya merubah sikap. Itu yang diharapkan itu untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah. Nah ini contoh ada segitiga restitusi. Salah, maaf. Dulu, Pak. Nah ini Pak contoh ditampilkan cara
segitiga restitusi. Dan oh, sepertinya Jadi, nah gitu pertama dulu saya pernah ngantuk gitu kan. Itu memprediksi tindakan. Karena Kalimantan saya tidak tidur Entai dulu ya, jadi klarifikasi dulu alasannya kenapa nggak langsung dijas. tapi saya cuma sembunyi. Nah, enak cari. berarti jangan mengantuk, termasuk keyakinan kelas. Jangan main HP waktu belajar, keyakinan. oh gitu deh. Pak. Tapi dari awal sampai akhir, kira-kira kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dari pemahaman atau diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Skala Umum. Silakan Bapak Ibu kalau yang bertanya. Nasib. Sudah? Kalau tidak ada berarti dianggap paham ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diimplementasikan. Oke, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Undang atas kesempatannya, dan kebetulan apa yang dijabarkan itu luar biasa, suatu penemuan buat saya secara pribadi untuk mengantisipasi atau mencari solusi permasalahan terhadap peserta didik yang mempunyai problem di dalam kelas. Tetapi ada suatu kebingungan atau kerancuan buat saya. Misalkan seperti begini, sisi lain kalau kita sebagai guru sama sekali tidak melakukan suatu tindakan untuk menerapkan sebuah disiplin, contoh seperti di dalam istilah itu behavioristik, ya, penerapan itu tidak boleh untuk di lingkungan sekolah, tapi ada baiknya untuk menerapkan disiplin itu suatu waktu diterapkan, misalkan diberikan sanksi yang sifatnya edukatif, tetapi di sini menjadi permasalahan itu suatu pertanyaan, apakah memang betul behavioristik tidak diharuskan diterapkan di lingkungan sekolah, hanya cukup dengan segitiga restitusi saja. Itu yang mencerminkan sebuah solusi ungkapan rasa kasih sayang terhadap peserta didik dalam memecahkan masalah terhadap peserta didik itu sendiri. Aksi itu memang saya terima, cuma kalau 1, 2, 3 kali melakukan itu terus, itu pertanyaan, apakah perlu behavioristik diterapkan? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwanda, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi ada kalanya perlu juga, tapi tidak harus. Benar sama Pak Suwanda, harus ada penekanan sedikit lah. Kalau memang terus berlanjut, memang di kita mah di Cikalong ini, kalau kita tidak dikasih seperti itu, ya begitu hasilnya gitu. Tapi lagi sampai ingat dicabut bapak tapi kalau dengan pemantau dan manajer itu kan sadar sendiri. Tapi pertanyaan Bapak Suwanda itu memang harus ada kalanya, tetapi memang benar hukumannya harus yang bersifat edukatif. Contoh mengapa jamaah, jangan sampai dengan kekerasan fisik. Oke, terima kasih Pak Suwanda, sangat luar biasa pertanyaannya. Ada lagi yang lain, silakan.
Oke, kalau cukup, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan budaya positif di SMP Negeri 2 Cikalong dapat diimplementasikan. Insya Allah, terus terang Pak, jujur dalam hati nurani saya sendiri, mudah-mudahan hasil pembelajaran saya bisa diterapkan. Niat mah 100% niat mah ingin mengimplementasikan, tapi memang kondisi dan keadaan dan terutama butuh kerja sama daripada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Cikalong untuk menemukan dan bisa mengimplementasikan budaya positif. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru di kelas bisa membuat keyakinan kelas bersama siswa masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, udah sarapan? Sudah. Iya. Anak-anak, hari ini Bapak kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar nggak apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas? Sudah. Coba apa cobanya peraturan kelas? Oke. Tidak merokok, apalagi? Tidak bolos. Itu peraturan sekolah dibuat oleh siapa? Nah, kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, yang harus kita taati, wajib kita taati kan? Kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri kita, motivasi intrinsik kita. Nah, jadi ada kesadaran dari kita. Tapi sebelum kita menyusun keyakinan kelas, Bapak mau minta komentar dulu dari kalian. Coba review kelas kita 8C ini. Review kelas dan teman kalian. Siapa yang mau mengkomennya? Boleh. Kelasnya kelihatan kurang bersih. Kurang bersih. Oke, siapa lagi? Kelas kurang bersih, apa lagi? Oke, silakan. Kelas kurang bersih. Teman kalian bagaimana? Silakan review. Teman sering bolos. Terus apa lagi? Jarang masuk. Nah, itu berarti itu keadaan kelas kalian kan seperti itu. Iya. Nah, bagaimana perasaan kalian dengan kondisi kelas seperti itu? Sudah nyaman kan? Kemudian kurang enak belajar kan? Nah, berarti harus kita buat nanti keyakinan kelas untuk membuat nyaman di kelas 8. Yang kedua, kita review dulu. Coba Bapak minta komentarnya tentang peraturan sekolah dan guru di SMP Negeri 2 Cikalong. Oke. Peraturannya sudah ada, tapi belum anak-anak belum bisa mentaati. Oke, peraturan sudah ada, cuma banyak siswa yang belum mentaatinya atau melanggarnya. Ada lagi kalau guru silakan yang komen. Boleh. Guru gimana guru? Guru sering masuk tapi masih sering terlambat. Guru semasuk, cuma ada yang masih terlambat. Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Menurut kalian? Tidak Tidak enak. Kalian punya belajarnya benar, ya? Mau belajar yang sungguh-sungguh. Oke. Nah, yang terakhir, silakan untuk membuat keyakinan kelas, kalian tulis di selembar kertas ini impian kalian, impian kelas kalian mau seperti apa, impian sekolah kita mau seperti apa, impian guru kita mau seperti apa. Contoh, ingin guru tepat waktu mengajar menggunakan media yang menyenangkan. Itu impian kalian kan? Ingin kelas bersih, ingin siswa teman-temannya tidak ada yang bolos, yang sering terlambat. Nah, itu impian boleh, tapi itu impian yang berasal dari kalian, bukan dari Bapak ya. Saya mah ini tulis, paham? Ya, silakan. Nih, tulis impian kalian. Tulis impian kalian, sebenarnya apa yang kalian inginkan untuk
Ya, sudah. Kalau sudah? Ya, silakan tempel ke depan satu suara silakan. Ini tempel ini ada. Ini apa? Silakan. Ini tempel boleh. Biar luas saja. Silakan, silakan. Tempel boleh. Silakan. Nanti kita baca sama-sama, kita lihat. Silakan semuanya. Depan. Silakan. Asal nempel naik tali. Tempel boleh. Silakan tempel Ibu ya. Sudah? Coba kita lihat ya. Nah, ini kelas bersih. Kemudian kompak dalam berarti kerjasama ya, gotong royong. Berarti kelas bersih dipindahin di sini. Satu ya, kelas bersih. Berarti semuanya ini kelas bersih, kelompokan. Kemudian peraturan yang baik, kelas bersih. Guru datang ke tepat waktu, berarti dengan berkaitan dengan sekolah dan guru. Tetap bersih, berarti lingkungan sekolah, berarti dengan sini. Guru masuk tepat waktu. Oke. Berprestasi, bersih lingkungan, berarti masuknya ke sini. Oke, saya bermimpi kelas kelihatan bersih dan murid tidak ada yang bolos. Saya juga menginginkan sekolah menetapkan peraturan. Oke. Ingin guru suruh masuk setiap jam pelajaran. Oke, masuk juga. Ini. Teman-teman kompak ketika ada kegiatan, contohnya lomba. Boleh, berarti sini kelas. Oke, nah setelah impian kalian ditulis, nanti kita sepakati, kita buat keyakinan kelas yang sesuai dengan